Aku tanah, rohku kapas. Aku tanah, rohku kapas. Aku tanah, rohku kapas. Aku tanah, rohku kapas. Aku tanah rohku kapas. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami dari Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, HISKI, Komisariat Bali, kembali menyapa Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian dalam kegiatan diskusi bulanan, diskusi rutin, yakni diksi, ya, diskusi kebahasaan dan kesastraan HISKI Komisariat Bali. Cukup lama kami absen dari kegiatan diksi, ya, dan mulai bulan Mei tahun 2025 ini kami berkomitmen untuk melanjutkan kembali acara diksi ini. Selain memang karena permintaan dari banyak kawan-kawan, terutama teman-teman di komunitas sastra agar diskusi seperti ini kembali dihidupkan, digairahkan seperti periode-periode sebelumnya. Demikian. Nah, untuk diskusi diksi kali ini mengambil tema yang cukup menarik, yaitu tentang masa depan penerbitan buku sastra di Bali. Entah kebetulan atau bagaimana, dalam beberapa hari ini salah satu media massa nasional yang cukup ternama, Kompas, menurunkan laporan investigasi, laporan khusus tentang nasib sastrawan. Nah, nasib sastrawan di Indonesia. Jadi salah satu bagian penting dalam nasib sastrawan itu adalah penerbitan buku-buku sastra dari karya sastrawan. Sehingga topik yang kita diskusikan hari ini sebetulnya sangat gayut dengan apa yang menjadi wacana publik dalam beberapa hari ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Ana Agung Yuda Pramawati. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Umum HISKI Bali, Bapak Dr. Wayan Artike untuk menyampaikan sekapur sirih. Silakan Pak Dr. Wayan Artike. Terima kasih. Selamat sore Pak Made, selaku Wakil Ketua ya. Teman-teman pengurus HISKI Komisariat Bali, terima kasih sudah kita bisa wujudkan kegiatan ini. Kepada kedua narasumber, Juli dan Pak Made Sugianto, terima kasih sudah menyambut tawaran untuk menjadi narasumber sore hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan di antara rekan-rekan mahasiswa, mungkin sastrawan yang hadir di sore ini juga bisa kami jadikan narasumber pada acara diksi yang lain, karena ini adalah program, bukan satu-satunya program kami di HISKI Komisariat Bali. Ini hanyalah salah satu program rutin dan tentu di luar ini akan ada program-program lain, mungkin berupa sayembara, workshop menulis, dan lain-lain yang akan kami kerjakan dalam 4 tahun masa kepengurusan kami. Sekali lagi terima kasih para mahasiswa mungkin sudah hadir dalam mengikuti diskusi ini dan juga kuliah sebagai dengan semboyan
kampus berdampak ya. Jadi ini adalah Hizki berdampak kepada kampus. Eh, Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Karena konsep belajar itu sebenarnya tidak hanya dari kurikulum. Kita harus bisa mendesain kurikulum kita sendiri untuk membangun apa yang harus kita pelajari. Jadi pendidikan kita membelenggu kita dengan konsep kurikulum. Artinya bahwa kita seolah-olah hanya legal, hanya belajar dari kurikulum yang legal. Padahal kehidupan ini sebenarnya penuh juga kurikulum, penuh bisa kita mendesain kurikulum kita sendiri, kurikulum belajar kita. Saya juga terima kasih kepada Gede Ardi, harus saya sambut ya. Dia anak SMP ya, yang kita kenal di Tabanan, dan dia mungkin mengikuti promosi acara melalui medsos sehingga dia datang dan hadir. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada rekan-rekan lain Pak, di sama-sama, Pak. ya tidak boleh menyaut ya. Ya, nanti didiskusi. Jadi sangat sangat penting untuk kita uh, memanfaatkan media ini untuk berdiskusi pada topik-topik yang kami pilih. Ini adalah apa namanya model bagaimana kami organisasi profesi keilmuan sastra, Ikatan Sejarah Himpunan Sejarah Sastra merasa terpanggil untuk mendesain acara berbincang lah. Ini adalah cara yang paling mungkin kita lakukan. Walaupun paling mungkin ternyata memang mengumpulkan orang itu sangat susah, tetapi kita bersyukur ada jaringan-jaringan yang kita bisa manfaatkan secara positif. Tentu kami berharap Hizki bisa memberikan suatu yang mana dalam hal ini lewat pengetahuan dan wawasan serta pengalaman serta program kehidupan narasumber Juli Sastrawan dan Bapak Made Sugianto yang sudah berkiprah lama dalam dunia tulis-menulis literasi penerbitan terutama, di mana itu sangat langka di Bali. Kemudian beliau melakukan, dan Juli kalau tidak salah adalah aktif melakukan diskusi, membuka toko buku, adalah anomali struktural ya, anomali perkecualian di Bali yang memang agak susah itu tumbuh. Mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman baru, ide-ide baru yang kecil yang bisa kita rasakan dalam diri kita masing-masing dan tidak perlu disampaikan. Yang penting itu ada sedikit pemantik yang bisa kita dapatkan. Dan mohon maaf kami karena kesibukan tahun 2025 atau 24-25 ini sebenarnya baru 2 kali sesi kedua, tapi kami akan memenuhi janji kepengurusan kami secara rutin, bisa mungkin agak bergeser tidak, karena kebetulan para pengurusnya ini adalah apologi dan pembelaan diri ya. Kami tetap merasa ingat Hizki, tetapi ingat program kita, tetapi kadang-kadang kita larut ya di dalam tugas-tugas sebagai dosen, sebagai pejabat, mungkin di kampus kayak Pak Made adalah di UPMI ya, di kampusnya. Ya, tapi apapun yang terjadi kami sadar ini adalah tuntutan yang memang tidak apa namanya tidak ada secara administratif, tetapi justru itu yang kami lebih penting, saya kira itu penting sekali. Kepada moderator saya ucapkan terima kasih yang akan memandu acara ini, kemudian kepada kedua narasumber saya juga mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu, pengurus sebelumnya, perintis organisasi ini, Komisariat Bali, kami, saya, dan kami pengurus yang sedang mendapatkan mandat untuk mengelola organisasi ini mengucapkan terima kasih dan tetap minta dukungan sarannya dan tetap minta maaf kalau mungkin ada hal-hal yang agak terlambat tentunya. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Made Sujaya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Dr. Wayan Artike yang sudah memberikan sambutan singkat atas kegiatan diksi pada hari ini, diksi edisi ke-14. Ya, baik, untuk kita bisa mengefektifkan waktu, maka kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada moderator
yakni Ibu Ana Agung Istri Yudi Pramawati, SSM Hum. Saya perkenalkan sedikit dulu, beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau UNMAS Denpasar. Beliau adalah alumni jurusan Sastra Inggris Universitas Udayana, sekaligus juga S2 Linguistik di Universitas Udayana. Jadi kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Ana Agung Istri Yudi Pramawati. Silakan, Bu Gung. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua HISKI, Bapak Sujaya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum HISKI, Bapak Dr. Artike, dan juga Bapak Wakil Ketua, Bapak Sujaya, dan para narasumber kita sore hari ini, Bapak Made Sugianto dan Bapak Juli. Bapak Ibu, izinkan saya, Ana Agung Sri Yudi Pramawati, biasa dipanggil Gung Prama, sore ini memandu diskusi kebahasaan dan kesusastraan HISKI Bali yang ke-14 yang bertajuk Masa Depan Penerbitan Buku Sastra di Bali. Sebelum kita mulai diskusi kita sore ini, Bapak Ibu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya kita bisa kembali lagi mengadakan diskusi kebahasaan dan kesastraan HISKI Bali yang ke-14 ini. Dan berharap ke depannya diskusi-diskusi HISKI akan terus berlanjut hingga nanti. Bapak Ibu, topik kita hari ini yaitu masa depan penerbitan buku sastra di Bali. Topik ini sangat relevan dan sangat penting untuk dibicarakan karena di tengah-tengah perubahan zaman serta di tengah-tengah teknologi digital yang dihadapkan di tengah-tengah kita, serta perubahan minat baca dan tantangan-tantangan industri penerbitan, kita dihadapkan pada pertanyaan besar yaitu bagaimana sebenarnya nasib dan arah penerbitan buku sastra lokal khususnya di Bali. Yang seperti kita ketahui bahwa di Bali ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan spiritualnya, tapi juga kedalaman ekspresi budayanya, serta sastra yang memiliki peran penting sebagai ruang kreatif, ruang perlawanan, sekaligus ruang perenungan identitas masyarakat Bali. Baik, tanpa mengulur waktu, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita sore hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama Bapak Made Sugianto. Beliau kelahiran Lodalang tahun 1979. Beliau pernah menerima penghargaan sastra Rancak di tahun 2012 atas jasanya dalam mengembangkan sastra Bali modern, serta juga penghargaan Rancak 2013 atas novel yang berjudul Sentana. Beliau mengawali menulis opini di media massa, dan belasan opininya sudah dimuat di Bali Post serta beberapa media lokal lainnya di Bali. Cerpen dan puisi berbahasa Bali karya beliau kerap dimuat di Bali Orti, Sisipan Bali Pos Minggu, Majalah Satwa, serta Canang Sari. Beliau membuat majalah Ekspresi dari tahun 2007 hingga 2018. Selain itu, beliau bekerja sebagai wartawan di Harian Umum Nusa Bali tahun 2010. Cerpen berbahasa Indonesia pernah dimuat di karangan beliau pernah dimuat di Kompas, Mingguan Bali Bicara, serta jurnal Lembah Biru Mojokerto. Kini beliau lebih aktif menulis cerpen berbahasa Bali dibanding berbahasa Indonesia. Baik, itulah pembicara kita yang pertama. Lalu kita juga
memiliki pembicara yang kedua, yaitu Bapak Putu Juli Sastrawan. Beliau adalah seorang penulis, peneliti, dan juga penerjemah kelahiran Kelungkung tahun 1993. Pada tahun 2022, beliau diakui sebagai Emerging Writers di Ubud Writers dan Readers Festival. Karya terbaru dari Bapak Juli adalah terjemahan An Orphan World karya Gibbs Caputo lewat perantaraan Ficlit Agency Barcelona. Bapak Juli menulis juga mengerjakan proyek lintas disiplin yang beberapa pernah dipamerkan di Destinations Ground Zero Singapore Art Book Fair tahun 2019 dan Jakarta International Literary Festival tahun 2022. Saat ini, Bapak Juli sedang mengembangkan situs ingatan, yaitu sebuah proyek yang memadukan praktek seni dan penelitian akademik untuk melihat tarik ulur hubungan antara keluarga, ruang keseharian, dan Bali 1965. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah dua pembicara kita pada hari ini. Tanpa mengulur waktu lebih panjang, izinkan saya melanjutkan pada paparan dari pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Made Sugianto. Kepada Bapak Made Sugianto, dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu Anak Agung Yudi Pramawati. Terima kasih tak teringat juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Wayan Artike, Bapak Dr. Made Sujaya yang memberi kesempatan saya untuk berbagi pada sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyiapkan apapun, saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman sebagai penerbit Pustaka Ekspresi namanya. Pustaka Ekspresi ini saya mulai dari tahun 2009. Itu sebenarnya secara tidak sengaja ketika saya berjumpa dengan penyair dari Tabanan, Gusti Putu Bawa Samargantang. Saat itu kami ketemu di rumah sakit dan saya bermaksud meminjam buku beliau. Adapun tujuan saya meminjam buku adalah untuk menjadikan buku itu saya jadikan guru untuk menuntun saya bisa menulis. Tetapi jawaban Pak Samargantang ketika itu mengejutkan bagi saya. Ternyata beliau tidak punya buku. Nah, disitulah akhirnya saya minta naskah-naskahnya Pak Samargantang untuk kemudian saya terbitkan menjadi buku. Nah, mulailah saya menyalin tulisan Pak Samargantang di buku tulis itu, tulisan tangan beliau, saya ketik ulang di rumah. Sudah itu kumpulan clipping cerpen-cerpen Pak Samargantang juga saya minta untuk saya ketik ulang. Setelah semuanya tersalin, kemudian saya belajar layout otodidak dan jadilah dummy buku. Nah, ketika jadi dummy buku, saya mencoba mendekati beberapa kawan untuk menerbitkan buku itu. Nah, namun karena terkendala biaya, saya akhirnya mendapatkan ide ketika bertemu Pak Gede Haryanto Sutamo untuk ngeprint sendiri. Dan covernya saya juga print waktu itu di jalan dekat Mahendra Data dan Pasar. Jadi saya kemudian buku yang saya print out sendiri di rumah, saya kemudian bawa ke tukang fotokopi untuk menjilid sehingga jadilah buku. Nah, tercetus kemudian apa nama penerbitnya ini? Nah, saya juga terinspirasi penerbitan itu dari Pak Nyoman Mande yang menerbitkan Pondok Tembu Wutu. Saya karena punya majalah Ekspresi, kemudian saya namakan penerbit saya itu Pustaka Ekspresi. Nah, dari saya print belasan buku ternyata laku dengan harga yang sangat murah ketika itu. Mohon maaf, saya jual 10.000. Jadi laku, saya titip di toko berata juga laku. Uang yang terkumpul akhirnya saya
kemudian mencetak buku itu serius, mencetak di eh, percetakan dengan ya dana seadanya yang berhasil saya kumpulkan. Akhirnya ya bukunya Pak Samar Gantang itu menjadi Lex. Nah, kemudian itu di 2009 itu saya baru menerbitkan satu buku, bukunya Pak Samar Gantang. Di tahun berikutnya saya juga kembali menerbitkan buku Pak Samar Gantang, termasuk Pak DG Kumarsano lagi satu. Kemudian saya pajang di toko buku Beratang. Nah, dari situ kemudian saya berkenalan dengan almarhum Pak Dewarako Kusumo, dengan Pak Widya Sekeniten. Dan lagi satu almarhum Bapak Wayan, maaf ya, Artika ya, mohon dari Karangasem, penyair Artawe, dari Karangasem. Artawe. Artawo, mohon maaf. Terima kasih Pak Dokter Sujayo sudah meluruskan Pak Artawo. Itulah perkenalan saya. Kemudian teman-teman dari Bali Timur lah yang kemudian menerbitkan bukunya di tempat kami. Sampai kemudian saya menerbitkan buku Pak Keniten hanya beberapa lembar, dan itu menurut pengakuan Pak Widya Sekeniten mengantarkan beliau menjadi guru berprestasi nasional sampai akhirnya ada bonusnya keluar negeri gitu. Nah, disitulah kemudian puncaknya. Puncaknya kemudian banyak sekali yang menerbitkan buku dari setahun tidak sampai 9 judul kemudian menjadi belasan, bahkan menjadi puluhan. Nah, bisa saya sampaikan di tahun 2013 di situ mulai meningkat menyentuh angka 11 dengan menerbitkan buku fiksi itu 9. Non fiksi 2 dan lebih dominan sastra Bali modern. Dari 9 buku sastra itu 6 diantaranya buku sastra Bali modern. Kemudian menginjak di 2014 meningkat lagi menjadi 19 judul buku dengan 16 buku sastra, 3 non fiksi, dengan 9 diantaranya buku sastra itu sastra Bali modern. Demikian seterusnya, kemudian dari 2015 itu sudah mencetak 32 buku. Tetap didominasi oleh sastra Bali modern. Puncaknya ketika di 2024 itu saya menerbitkan sampai 65 judul. 44 judul yang ber-ISBN, 21 judul pakai QRCBN. Nah, di tahun 2023 itu saya mulai mengalami kendala untuk mendapatkan ISBN karena aturannya sangat ketat, seleksinya sangat ketat, karena teman-teman penulis ingin ada barcode di belakang buku, akhirnya saya menyiasati dengan QRCBN mulai tahun 2023. Perbandingannya di tahun 2023 itu saya mencetak 46 judul buku. 5 dengan QRCBN. Nah, dari 46 buku itu 32 diantaranya buku sastra, 9 diantaranya sastra Bali. Dan di luar sastra 9 judul. Di 2024 yang kemudian saya paling banyak menggunakan QRCBN sebanyak 21. Dari total menerbitkan 65 judul. Jadi 44 yang ber-ISBN. Sementara di tahun 2025 ini juga sampai sampai Mei ini saya sudah menerbitkan 33 judul. 14 yang ber-ISBN, 19 yang QRCBN. Nah, ini kebanyakan yang QRCBN ini adalah buku drama,
karya Bapak Ide Bagus. Sebentar, kok saya mendadak lupa ya. Ya, ayahnya Gus Martin. Ide Bagus, Anom Ranuare. Anom Ranuaro. Maaf, padahal saya sering sekali ke Griyo jadi mendadak lupa. Jadi kebanyakan buku berpakai QRCBN ini adalah buku drama karya Bapak Ide Bagus Anom Ranuare karena beliau buru-buru untuk mencetak bukunya untuk dipamerkan. Jadi yang penting ada barcode gitu. Padahal untuk mengurus buku perseorangan itu sangat mudah untuk mendapatkan ISBN. Nah, awalnya Pustaka Ekspresi ini penerbitan saya ini lebih ke sastra Bali modern. Karena ingin membantu teman-teman, karena dari 2009 itu saya ingin membantu teman-teman untuk bukunya terbit seperti Pak Samar Gantang, seperti almarhum I Gusti Gede Jelantik Santo itu bukunya saya terbitkan total dengan biaya saya sendiri. Kemudian saya ubah dengan pola sayembara yang saya namakan Grip Maulid. Nah, dari pengalaman saya di Pustaka Ekspresi ini, jadi idealisme saya untuk sastra Bali modern itu tetap saya kobarkan. Sastra berbahasa Indonesia juga saya terima karena untuk saya jadikan subsidi silang agar sayembara saya Grip Maulid ini bisa berjalan lancar. Jadi lebih banyak kami menerbitkan buku sastra. Jadi setiap tahun itu tidak lagi belasan saya menerbitkan buku sastra, tapi sudah puluhan. Ringnya 20 sampai 30. Nah, pertanyaan kemudian, kemana buku-buku ini disebar? Di toko buku mana saja ini disebar? Seberapa banyakkah yang beli buku itu yang paling penting untuk diinformasikan? Nah, walaupun saya menerbitkan setiap tahun puluhan buku sastra, itu lakunya, mohon maaf, sebenarnya tidak cerah ya. Penjualan buku sastra itu tidak cerah. Karena selama ini buku-buku ini kebanyakan disebar oleh penulisnya, ada yang dijual dan lebih banyak yang sebenarnya lebih banyak gratisnya. Terutama rekan-rekan kami yang sastra Bali modern. Kebanyakan bukunya disebar secara gratis. Karena mereka ingin karyanya dibaca oleh banyak orang. Walaupun ada di toko buku, penjualannya sangat sulit. Nah, dari hasil pengalaman saya, memang ada buku yang laku di toko-toko buku dan pembelinya pun spesifik adalah mahasiswa yang mendapatkan tugas dari kampusnya untuk membedah buku sastra Bali modern. Jadi saya selaku penerbit sangat berterima kasih kepada terobosannya Bapak Dr. Made Sujaya dan dosen-dosen berbahasa Bali lainnya, karena berkat-berkat beliau ini juga yang menggairahkan sastra Bali modern. Minimal buku karya sastra bahasa Bali modern itu laku, dibeli oleh mahasiswa. Kalau sasaran umum itu minim sekali pembelinya. Jadi itulah masa depan buku sastra di Bali. Jadi masih sunyi lah, masih tidak menggairahkan, tidak cerah. Tetapi penulisnya tetap bergairah. Nah, ini yang luar biasa. Penulisnya tetap bergairah untuk menulis, walaupun hasil karya mereka penjualannya tidak cerah. Karena sejauh ini mereka masih memegang idealisme harus ada buku dan tersebar. Nah, kalau misalnya mereka memikirkan bukunya laku, saya yakin setiap tahun itu tidak ada teman-teman penulis berbahasa Bali modern yang akan menerbitkan buku. Ya, kalau hitung-hitungannya ekonomi, hitung-hitungannya untung, saya yakin paling 1-2 yang mau menerbitkan buku. Tetapi ini yang luar biasa, semangat para penulis sastra Bali modern
yang muda-muda ini untuk terus berkarya. Jadi secara gairah penerbitan itu bagi saya tetap cerah. Yang suram itu adalah penjualan buku itu. Jadi selama idealisme itu masih berkobar, semangat melestarikan bahasa itu lebih tetap berkobar, saya yakin masa depan penerbitan aman. Itu. Nah, sejujurnya saya berharap sebenarnya kepada pemerintah, ya biar sedikit malu lah. Bapak almarhum Majib Rusidi itu orang luar Bali, orang Bandung. Justru memberikan penghargaan kepada sastra Bali modern. Setiap tahun itu terlaksana. Berkat penghargaan Rancage itu, denyut nadi sastra Bali modern itu tidak lagi hidup segan mati seperti itulah. Jadi tetap bergelora. Kalau awalnya saya baca kan miris kita terhadap perkembangan sastra Bali modern itu. Dinilai adalah sastra sayembara. Ketika ada sayembara, baru eh, berlomba-lomba untuk menulis. Nah, jadi ketika ada Rancage kemudian, jadi semangat, ada setitik harapan bagi penulis muda sastra Bali modern untuk menerbitkan buku dan berharap masuk nominasi dan berharap lagi dapat penghargaan dari Rancage. Nah, orang-orang seperti almarhum Haji Rusidi ini mudah-mudahan semakin banyak ada. Dulu pemerintah Provinsi Bali juga sudah membuat Widya Pataka, tetapi tidak berlanjut. Tetapi sudah ada untuk menggairahkan. Kemudian sekarang dari masa pemerintahan Bapak Gubernur Koster yang sekarang juga Bali Jani Nugraha juga yang memberi peluang lah kepada penulis sastra Bali modern. Mungkin bisa dibuatkan penghargaan khusus dari pemerintah Provinsi Bali semacam Rancage untuk memantik semangat para penulis. Penilaiannya berupa buku. Sehingga penerbitan ini tetap akan hidup. Ya minimal berpeluang menerbitkan buku dari Bali Jani Nugraha atau penghargaan lain yang akan digagas. Nah, ide-idenya kemarin seperti Widya Pataka, Bali Jani Nugraha ini kan juga memantik kehidupan penerbitan dan percetakan di Bali. Saya harap ya tambah lagi, tidak hanya Bali Jani Nugraha, mungkin Bali kini atau Bali apa. Dan sayembara yang dibuat oleh pemerintah, oleh swasta, itu sebaiknya dibukukan. Ya alasannya biar penerbit di Bali juga mendapatkan kehidupan dari gairah sastra itu. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah penerbitan di Bali itu masih tetap bergairah, masih punya peluang untuk menerbitkan buku, hanya saja penjualannya yang suram. Nah, mungkin solusi yang bisa solusi dari pemerintah misalnya, kalau dari dunia kampus kan sudah yang digagas misalnya oleh Pak Dr. Sujayo, Dr. Pak Wayan Artike, untuk mahasiswanya diberi tugas menelaah, membedah buku. Nah, kalau dari pemerintah misalnya, mungkin buku-buku terbitan di Bali ini, sastra Bali ini diseleksi.
dan masuk kurikulum sekolah. Ini akan memantik semangat baru. Di pusat kan sudah. Nah, kebetulan terbitan Pustaka Ekspresi tahun lalu juga masuk kurikulum. Masuk kurikulum nasional, bukunya berjudul Melodia, karya almarhum Umulan Nuparangi. Itu terpilih masuk kurikulum. Nah, di Bali pun untuk menjaga denyut sastra Bali modern, untuk menjaga denyut sastra berbahasa Indonesia, sebaiknya ada seleksi dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Pilih buku-buku yang memang layak untuk bisa masuk sekolah. Sehingga karya-karya para sastrawan ini ada yang membaca. Kami pentingnya adalah pembaca sekarang. Menerbitkan buku sudah, tetapi pembacanya yang masih minus. Nah, harus ada keseimbangan antara kampanye literasi itu dengan actionnya. Kan miris juga kita mendengar begitu menggaung-gaungkan literasi, tetapi masih anak SMP, anak SMA masih ada yang mengeja baca. Nah, dengan adanya seleksi buku-buku terbitan sastrawan Bali untuk masuk kurikulum, jadi sastrawan satu bergairah untuk menulis, kedua penerbitan juga akan tetap jalan, ketiga para siswa dipaksa untuk membaca. Karena sekarang tanpa dipaksa untuk membaca, jadi diabaikan begitu saja. Karena saya beberapa kali membawa buku ke sekolah, misalnya saya pamerkan itu paling dilirik. Syukurlah dilirik daripada mereka berlalu. Dan di tahun ajaran baru ini saya juga sudah punya program baru masuk ke sekolah-sekolah di desa saya untuk membawa buku-buku yang rekomendasi dari Balai Bahasa. Nah, kemarin Balai Bahasa Provinsi Bali juga sudah menghidupkan gairah para penulis di Bali dengan program penerjemahannya dengan menulis cerita anak. Jadi penulis-penulis baru bertumbuh, penerbit juga dapat kerjaan dari proyeknya Balai Bahasa. Jadi semakin banyak yang memberi peluang kepada sastrawan, kepada penerbitan. Jadi ini saya masa depan sastra atau hasil karya para sastrawan itu akan dibaca. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Anak Agung Yudi Pramawati. Suksemo. Baik, terima kasih Bapak Made Sugianto atas pemaparannya. Ya, paparan dari Pak Made Sugianto ini sangat membuka mata kita, begitu ya Bapak Ibu. Ternyata eh, penerbitan sangat cerah. Yang suram adalah penjualannya atau minat pembacanya. Nah, memang tidak mudah bagi penulis untuk meningkatkan penjualannya tanpa dibarengi dengan strategi-strategi yang dibantu baik melalui pemerintah atau instansi-instansi terkait yang sudah berjalan ini, misalnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen mungkin mengarahkan para mahasiswanya dengan berbagai macam proyek yang berkaitan dengan mata kuliahnya sehingga minat terhadap buku-buku sastra lebih meningkat lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kepada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Made Juli. Bapak Made Juli, dipersilakan. Halo, terima kasih Bu Gung Pramawati. Eh, Pak Made apa bisa bantu share slide saya? Siap, siap. Oke. Saya share sekarang. Oke.
Baik, terima kasih Pak Made. Selamat sore Bapak Ibu eh, sekalian, teman-teman juga di sini. Mungkin ada beberapa mahasiswa. Em, Perkenalkan, nama saya Juli Sastrawan. Saya salah satu penulis dan salah satu pendiri penerbit partikular. Slide saya isi judul, gunakan judul yang kita bicarakan ketika kita membicarakan penerbitan di Bali. Selanjutnya, Pak Made. Em, jadi saya menulis seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Gong, saya menulis beberapa hal, cerpen, esai dan lain sebagainya. Em, Buku terbaru saya judulnya Menuai Badai, diterbitkan seminggu lalu, baru terbit oleh Kepustakaan Populer Gramedia KPG. Em, di Jawa sudah beredar, di Bali di Gramedia belum belum ada sampai saat ini, mungkin di minggu ini. Jadi saya menulis novel. Menuai Badai adalah novel terbaru saya, dan saya juga pendiri penerbit partikular, penerbit independen kecil yang sekarang lokasinya di Pasar Suci, atau beberapa anak-anak muda mengenalnya dengan istilah Geraha Yowana Suci. Jadi di sebelah kanan itu toko buku independen yang saya kelola. Em, itu foto-foto diskusi, terus book club, eh, dan nongkrong-nongkrong beberapa topik yang biasa kami diskusikan dalam beberapa program. Selanjutnya, Pak Made. Jadi penerbit partikular itu penerbit yang kecil, independen. Kita berdiri tahun 2023. Em, Ide awalnya karena saya pengen terbitan apa, kayaknya kita bisa bikin penerbitan, dan waktu itu saya sering bikin-bikin namanya Zin. Itu kayak media bawah tanah yang biasanya dibagi-bagikan untuk review buku eh, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu pikirannya, em, karena saya juga penerjemah, saya merasa em, kayaknya ada satu peluang untuk kita mendapat royalti yang lebih banyak gitu. Bagaimana kalau kita membuatnya saja, dan kita bisa pikirkan royalti di sana agar lebih adil em, untuk kita sebagai penulis dan juga penerjemah. Jadi eh, di tahun 2023 itu kami berlokasi di Jalan Kepundung di sebelah selatan Bali Pos. Waktu itu sebenarnya sebagai penerbit bisa aja kita cuman punya gudang gitu atau rumah buat nyimpan stok buku. Tapi saya berpikir bahwa buku itu nggak cuman berhenti dicetak. Dan saya juga kurang tertarik dengan satu konsep produsen dan konsumen. Jadi kita hanya mencetak dan pembaca yang membeli dan seterusnya. Tapi kami juga pengen membuat satu tempat, ya kantor kecil kami atau gudang kami, sebagai satu tempat kita bisa bertemu, belajar satu sama lain, terus berpikir kritis dan membicarakan apa saja yang buku bisa jadi jembatan untuk membicarakan itu. Nah, waktu itu tempatnya sangat kecil dan itu rumah kayu, sehingga kalau teman-teman ada diskusi, jadi kalau lebih dari 25 orang saya merasa tidak enak karena teman-teman hanya bisa diakomodasi 25-an di atas. Jadi kalau misal diskusinya sampai 50 orang, 60 orang, kita nggak bisa akomodasi. Jadi beberapa mesti di lantai bawah dan mendengar speaker saja. Nah, waktu itu tahun kemarin saya sempat residensi di Kyoto untuk penelitian buku terbaru saya. Nah, pulang dari sana dikabarin kalau ada space di pasar, karena memang dari awal saya maunya pasar. Jadi karena untuk memikirkan biaya sewa lebih murah, dan juga kalau habis diskusi biasanya teman-teman dari luar Bali atau teman-teman yang datang diskusi biasanya pada lapar dan pengen makan. Jadi kalau di pasar tuh lebih banyak pilihannya, dan kami rasa dari segi harga juga lebih masuk akal dan tidak terlalu
terlalu fancy gitulah. Sehingga waktu itu waktu kita tahu ada space, jadi tanya bagaimana caranya untuk buka di pasar ini. Terus diminta untuk kirimkan proposal apa yang sudah dikerjakan, apa yang mau dikerjakan di sini. Dan waktu itu setelah saya kirim memperkenalkan partikular, 2 hari setelahnya kita diajak meeting dan juga untuk mendesain, diminta desainnya seperti apa nanti dan apa yang akan dikerjakan. Dan yang di kanan itu foto terbaru tahun 2025 diambil April kemarin, waktu kita baru buka pintu untuk pertama kalinya. Selanjutnya apa, Mede? Jadi karena kami penerbit kecil dan kami ingin juga memberi perhatian pada naskah yang kami terbitkan, kami sangat hati-hati untuk memilih siapa yang akan kami terbitkan. Seperti namanya sangat partikular, jadi sangat partikular itu sangat subjektif dari apa yang saya suka. Em, Sebenarnya harusnya Dunia Yatim itu yang terbitan pertama. Cuman waktu itu kita tanda tangan kontrak sama yang di Barcelona memang sudah tahun 2023 awal. Cuman karena proses penerjemahan dan lain sebagainya sehingga Indonesia dari Pinggir yang terbit lebih dulu. Eh, Kami menerbitkan beberapa tema fiksi, gastronomi, catatan perjalanan dan juga sejarah. Dan yang dari 3 ini yang sangat cerah gitu, yang paling baru Kisah Kasih dari Dapur, itu menurut kami eh, sebagai penerbit yang sangat kecil dan sangat pelan, tembus di angka 1.000 itu sudah sangat membahagiakan buat kami. Hmm, Buku terbaru kami tahun ini cukup banyak menerima naskah dan juga memakan waktu buat kita seleksi yang mana akan kita terbitkan, karena tidak semua yang mengirim email atau tidak semua yang bisa kami terbitkan karena ya kami penerbit independen. Eh, kit- Lanjut, Mende. Ada beberapa judul dan juga yang baru itu ada fiksi, juga ada gastronomi dan juga ada catatan perjalanan. Nah, kami juga selain menerbitkan buku, kami sangat sering bikin program-program diskusi dan ngumpul-ngumpul. Ada beberapa program yang kami kerjakan, ada klub buku. Klub buku itu kayak hampir kayak setiap bulan kita ada karena kami merasa penulis itu perlu dirayakan dan sebagai pembaca kami sangat ingin bertukar ide, bertukar judul-judul yang memang kami ingin baca. Dengan cara itu kami merasa bisa mengapresiasi penulis yang kami sukai atau hal-hal yang kami memang sukai. Terus ada klub buku, ada yang paling baru yang ramai itu klub manga. Jadi membicarakan manga, jadi membicarakan isu politik, makanan dan lain sebagainya dari manga. Terus yang biasanya yang terakhir itu kita ada program namanya Membaca Denpasar dari Dekat Sekali. Ini kayak kita sebenarnya melihat bagaimana kota yang kita tinggali itu bersinggungan dengan banyak hal gitu. Jadi sudah ada 7 pertemuan kita membicarakan Denpasar itu dari ke sudut pandang planologi, tata kota, sastra, dan sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bang Ade. Nah, untuk diskusi kali ini, sebenarnya gagasan pertamanya adalah mengapa kita penting sebenarnya membicarakan penerbitan sastra di Bali gitu. Apa sebenarnya pentingnya membicarakan ini gitu. Nah, sebenarnya saya ada 2 perbandingan di sini. Bagaimana orang mengenal alam, budaya, tari, musik, dan spiritualitas Bali itu sangat tebal gitu, sangat besar, sangat luas. Tapi ketika kita membicarakan bagaimana sebenarnya penerbitan sastra di Bali itu sangat kecil, sangat spesifik, dan em, kadang kita bisa tahu orang-orangnya gitu, sangat kecil. Nah, dengan cara membicarakan ini kita sebenarnya bisa juga untuk bersama-sama melakukan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Em, Bikin klub, bikin teman nongkrong dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pak Mede. Em, Membicarakan sebenarnya penerbitan di Bali itu kita sudah banyak pengalaman di Bali gitu, dari lontar ke buku cetak. Nah, tradisi menulis di lontar juga salah satu warisan pengetahuan dan cerita yang memang sampai saat ini masih kita bisa dapatkan
Itu nah munculnya media cetak di sekolah, terus abad 20 ada penerbit lokal, majalah budaya dan munculnya penulis modern. Nah, pada pertengahan tahun 1920-an para penulis Bali mulai menulis bentuk-bentuk baru sastra dalam bahasa Melayu yang kelak nanti kita menjadi bahasa nasional gitu, bahasa Indonesia. Nah, karya-karya mereka yang diterbitkan di surat kabar yang berbasis di Bali Utara itu seperti Suryakanta, Bali Atnyana, dan Jatayu. Nah, awalnya memang bentuknya itu syair dan pantun, struktur puisi Melayu yang populer di kepulauan saat itu. Itu sementara cerita pendek dan drama hanya muncul sesekali. Tapi pada 1930-an itu selain puisi, drama, dan cerita pendek, para penulis Bali mulai menerbitkan novel. Nah, bentuk-bentuk sastra baru ini berbeda dari genre sastra Bali tradisional yang ditulis dalam bahasa Bali atau Jawa kuno, yang kemudian berkembang gitu setidaknya sejak abad ke-16. Nah, meski sastra tradisional Bali masih terus berkembang gitu, kelahiran sastra Indonesia modern di Bali pada tahun 1920-an itu tidak hanya menandai fase baru dalam kehidupan sastra di pulau ini, tetapi juga awal dari keterlibatan para penulis Bali dalam pengembangan sastra nasional. Keterlibatan ini terus berlanjut dan karya-karya penulis seperti Panji Tisne, Putu Wijaya, Oka Rusmini telah masuk dalam kanon sastra Indonesia. Dan nama-nama penulis ini yang saya pikir banyak dikenal dan kita memang akrab dengan karya-karyanya yang menarik dan memantik diskusi luas gitu. Dan tahun 2000-an tuh komunitas sastra, penerbit independen atau penerbit indie, festival sastra mulai tumbuh. Selanjutnya Pak Made. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya yang saya dapatkan dari buku judulnya A Literary Mirror, Balinese Reflection on Modernity and Identity in the 20th Century. Itu tahun 2011, itu karangannya Darmo Putra. Saya terjemahkan secara bebas di sini. Sastra Indonesia yang berasal dari Bali menerima sangat sedikit perhatian secara akademik maupun kritis. Meskipun Bali telah menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dikaji dalam berbagai bidang akademik, para akademisi baik lokal maupun asing cenderung mengabaikan teks-teks sastra berbahasa Indonesia yang ditulis oleh penulis-penulis Bali. Seolah sastra ini dan aktivitas-aktivitas yang menyertainya tidak ada. Nah, dengan melihat ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana masa depan penerbitan di Bali. Nah, masa lalu ini kan sebagai satu analogi kita bisa melihat apa yang terjadi di masa depan gitu. Dengan melihat teks ini, kita juga bisa mempertanyakan apa sebenarnya masalahnya. Jadi kan kita bisa mempertanyakan di sini kalau kritis melihat teks ini, apa sebenarnya yang membuat akademisi ini tidak perhatian pada teks-teks sastra yang ditulis oleh pengarang Bali. Apakah itu teksnya memang atau karyanya tidak menarik, atau memang karena distribusinya yang kayak tidak jalan. Nah, bagaimana orang bisa meneliti kalau memang distribusinya belum cukup baik? Bagaimana peneliti itu bisa mendapatkan bahan penelitian kalau misal bahan yang diteliti itu tidak ada, susah didapatkan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi satu pertanyaan pemantik bagaimana kita melihat penerbitan di Bali. Seperti itu. Lanjut Pak Made. Nah, bagaimana potret penerbitan di Bali Sastra hari ini? Ini sangat subjektif yang di kiri. Saya melihatnya karena sering mendapat pertanyaan, beberapa orang itu belum mengerti konsep penerbitan dan percetakan. Ini satu hal dasar di mana beberapa orang mengira penerbit itu juga mencetak atau pencetak juga menjadi penerbit. Nah, ini satu kutipan yang saya dapat dari Educational Publishing. Dia bilang publishing is not printing. Jadi penerbitan itu bukan mencetak, bukan juga menjual buku. Pada intinya, esensialnya adalah dia tuh bisnis yang mendukung dan juga mengembangkan ide dan mempersiapkan ide dari pengarang itu untuk dikonsumsi publik agar publik tahu. Saya merasa beberapa orang atau kita masih cukup rancu gitu melihat penerbit. Karena penerbit itu ada 4 jenisnya. Ada penerbit mayor, ada penerbit independen, ada vanity publishing, dan self-publishing.
Dan ini kadang kita rancu. Dan kadang-kadang saya mendapat pesan atau DM, berapa biaya ISBN? Kayak kita nggak jual ISBN. Kayak penerbit itu bukan jualan ISBN. Terus berapa duit yang harus disiapkan penulis untuk mencetak buku? Loh, penulis nggak mencetak buku, penerbit yang membawanya ke percetakan, penerbit yang mengurus pracetaknya sehingga percetakannya mencetak. Nah, di konsep-konsep itu sebenarnya kita masih rancu. Nah, mayor itu ya penerbit mayor, penerbit yang besar yang jalur distribusinya tuh udah jelas, mereka punya toko seperti Gramedia dan lain sebagainya, Mizan dan lain sebagainya. Terus independen, independen itu dia bisa mengkurasi dan juga dia punya jalur distribusi independen. Namanya independen, dia punya jalur distribusi yang dia memang spesifik. Jadi kayak partikular punya jalur distribusi di Jakarta dengan siapa, di Bandung dengan siapa, di Surabaya dengan siapa, di Jogja, Makassar dan lain sebagainya. Jadi kita memang punya jalur distribusi khusus, jalur distribusi independen yang tidak mungkin kita masuk ke jalur distribusinya Gramedia atau jalur distribusinya eh, penerbit mayor. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan di Vanity, nah ini yang Vanity yang kadang tidak banyak orang yang paham. Yang Vanity ini, yang penerbit yang menyediakan eh, range harganya. Jadi kayak layout segini, editing segini. Jadi pada dasarnya penulis yang membayar ke penerbit untuk diterbitkan. Seperti itu. Nah, itu Vanity. Sedang kalau self ya sendiri, kayak ngedit sendiri, nge-layout sendiri, jual sendiri, kayak dagang sate gitu pada dasarnya. Nah, partikular tuh ada di indie, di independen. Jadi kayak karena kita mesti sesuaikan dengan modal kita terbatas, jadi kita nggak bisa banyak-banyak menerbitkan karena mesti mikirin cash flow dan lain sebagainya agar bisa kayak semua semua jalan. Nah, saya melihat di sini potret penerbitan sastra di Bali hari ini tuh yang pertama itu distribusi bukunya kurang. Coba saja ketik di Tokopedia atau yang paling gampang kita belanja adalah marketplace. Coba saja ketik penulis, siapa yang penulis Bali yang ada di Tokopedia. Gampang nggak menemukan penulis Bali untuk kita baca sebagai hiburan atau kita teliti sebagai tugas dan lain sebagainya. Saya merasa distribusi buku ini yang paling banyak PR-nya di Bali. Sehingga kita sangat kurang akses. Padahal kita pengen baca dan baru dengar setelah ngobrol ada lo penulis dari Karangasem menulis science fiction dalam bahasa Bali. Nah, itu kan kayak saya baru ketemu kalau ngobrol seperti itu. Jadi saya merasa distribusi inilah yang jadi PR utama gitu. Bagaimana tanggung jawab penerbit sebenarnya sebagai penerbit, namanya aja terbit kan. Jadi kayak dia memberikan sinar, membawanya naik dan lain sebagainya seperti matahari. Tapi masih banyak bolongnya, banyak PR-nya sehingga distribusi ini tidak cukup luas, tidak ya sederhana, tidak ada di Tokopedia dan itu bisa dilakukan sendiri oleh penerbitnya dan berjejaring gitu dengan teman-teman di wilayah lain yang bisa membantu untuk distribusi. Itu kenapa kita pengen bikin partikular karena kita juga pengen gitu teman-teman yang lain tuh kena terpapar gitu penulis-penulis yang obskur yang kayak ini siapa sih penulisnya kita nggak pernah kenal namanya dan lain sebagainya dan juga mengakomodasi teman-teman yang self publishing yang kayak nggak punya penerbit atau nggak punya kenalan penerbit tapi kayak dia punya karya sehingga kita bisa bicarakan, kita bisa nongkrong bareng dan lain sebagainya sehingga kenal satu sama lain dan aku pikir dengan cara-cara begitu kita bisa memperluas cakupan bagaimana buku itu mestinya ada gitu. Yang kedua itu saya merasa penulis itu kurang dirayakan. Dalam artian penulis punya buku baru itu menurut saya mesti dirayakan. Penulis mendapat penghargaan Rancage gitu itu kan satu hal yang mesti dirayakan dan menurutku penulis itu ya memang dirayakan dengan cara aktivasi diskusi, ajak atau undang ke book club dan lain sebagainya. Bahkan sesederhana bikin ucapan kayak siapa menang Rancage tahun ini kita bikin ucapan kayak selamat penulis Bali atas nama A mendapat penghargaan apa dan lain sebagainya. Aku pikir dengan cara begitu orang yang tidak ada di lingkaran sastra itu bisa tahu kalau oh ternyata si
Juki itu yang dapat Rancage gitu misalnya. Dan ini sebenarnya kita bisa tanya berapa orang yang tahu pemenang Rancage 5 tahun terakhir. Berarti kan itu ada yang salah sebenarnya dari cara komunikasi kita atau siapapun itu yang sebenarnya ya bisa aja penulisnya yang mempublikasi dirinya sendiri gitu, tapi beberapa penulis pasti dia kayak malu untuk mempublikasikan dirinya sebagai juara apa, mendapat penghargaan apa. Dan saya pikir kalau di sini ada pemerintah, saya sangat senang sekali ya kalau dia mendengar. Sebenarnya pemerintah itu kayak semacam eh, kalau Indonesia menang bola itu kan pemerintah tuh pada bikin poster gitu. Kementerian ini mengucapkan selamat atas kemenangan. Tapi kalau kita lihat di sastra, berapa yang mendapat penghargaan atau minimal nge-share nominasi apa short list atau list panjang Kusala Sastra gitu. Kalau memang ada penulis dari Bali, oh selamat mendapat masuk dalam nominasi panjang Kusala Sastra gitu. Menurutku itu salah satu bukti kalau kita sungguh-sungguh mendukung sastra gitu atau sungguh-sungguh eh, melakukan sesuatu untuk sastra gitu. Kalau misal nggak punya uang, aku pikir nge-share itu bukan soal uang. Jadi kayak kesadaran aja. Oh, ada 2 penulis Bali yang masuk list panjang atau oh ada 1 penulis Bali masuk list panjang, ucapin selamat atau share. Menurutku itu salah satu cara merayakan penulis ya karena mungkin dia dikit punya uang tapi kayak dia merasa senang karena kayak oh ternyata banyak yang tahu dan jadi dengan cara di-share sebenarnya itu kan jadi satu pintu masuk untuk ngelihat oh ternyata bukunya Pranita itu masuk shortlist. Aku belum baca, jadi aku pengen baca. Nyari bukunya di mana. Nah, itu akan membentuk sebenarnya ekosistem. Nah, penulisnya nggak tahu dia menang apa, terus judul bukunya kita nggak tahu ya gimana kita minta orang buat tahu. Gitu sih menurut saya penulis itu memang perlu dirayakan dan itu yang saya lihat sebenarnya masih kurang kita dan kecenderungan untuk menunggu si penulis-penulis ini atau si sastrawan-sastrawan om-om yang kayak kalau memang kita pembaca bisa melakukannya bersama-sama kayak ngumpul bahas buku-buku penulis Bali atau siapapun itu bisa mulai dari hal-hal kecil semacam itu. Aku pikir dengan cara itu ekosistem juga pelan-pelan kebentuk. Memang nggak serta-merta langsung berubah gitu, tapi secara tidak langsung kita pelan-pelan mengajak orang tuh buat eh, membaca gitu atau buat diskusi bareng-bareng. Karena saya kurang sependapat sebenarnya atau kurang tidak cukup tertarik dengan rendah baca dan lain sebagainya. Mungkin aja orang rendah baca tuh karena bukunya nggak menarik atau kayak nggak punya buku karena buku mahal. Dan distribusi buku itu masih kayak jadi PR panjang buat misal di sini kalau ada pemerintah ya juga dipikirin bersama-sama. Kalaupun ada program-program yang untuk menerjemahkan bukunya dicetak dan tidak bisa dijual, nah itu tuh kita perlu tahu distribusinya kemana, siapa aja yang bisa baca itu. Kalau kita pengen baca, di mana aksesnya? Seperti itu sih yang sebenarnya jalurnya kalau misal jelas dan terbentuk itu secara tidak langsung penerbit juga kecipratan, penulis juga kecipratan dan lain sebagainya dan kita terpapar gitu dengan topik-topik atau hal-hal yang baru dituliskan oleh penulis-penulis eh, yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Sebenarnya di sini ya dukungan pemerintah tuh harus ada gitu mau nggak mau gitu dia mesti mesti ada di sana untuk kayak ngelihat programnya mendukung ya bukan ikut campur jadi kayak kasih aja didukung kayak misal bikin sayembara novel cerpen jadi karya yang disayembarakan jangan orangnya yang kayak dia udah nggak pernah nulis lagi bertahun-tahun tiba-tiba ada penghargaan apa gitu ya karyanya yang dilihat gitu dengan melihat karya kita bisa bareng-bareng bersemangat untuk kayak setiap tahun tuh bisa ada karya baru dari Bali. Kalau orang yang menang tiba-tiba disuruh nulis kan kayak pasti sejumlah pemenangnya aja karyanya kan. Tapi kalau sayembara terbuka untuk umum warga biasa, penulis baru, penulis obskur bisa kayak nulis itu 1 tahun Bali itu bisa punya 30
cerpen dan itu kayak bisa diadu cerpennya. Jadi karya yang memang didukung gitu. Nah, dengan karya yang didukung kan udah pasti setia dia berkarya. Gitu kira-kira. Oh, saya tidak marah tapi memang suara saya agak kadang-kadang meninggi kalau ini ya. Selanjutnya Pak De. Nah, di luar konteks sastra, partikular bermimpi gitu, membawa studi atau penelitian tentang Bali pulang ke rumahnya gitu, sehingga setelah diterjemahkan bisa diakses dengan bahasa Indonesia, ya, harganya bisa lebih terjangkau karena buku bahasa Inggris 300-an harganya dan lebih dimengerti. Namun apa yang terjadi? Tahun kemarin kita approach satu pemegang hak cipta beberapa buku-buku studi tentang Bali yang aku suka dan itu harganya 2 kali lipat dari harga eh, terjemahan yang kita beli sebelumnya dengan agen sastra di Barcelona. Itu 2 kali lipat dari harga Amerika Latin atau dari harga negara-negara di Spanyol gitu. Dan itu menurut kami sangat PR karena harga fee rights hak ciptanya aja sudah 2 kali lipat dengan eksemplar yang tidak cukup banyak dan tahun pemegang hak cipta yang tidak cukup lama. Dan itu belum kena lagi eh, fee penerjemah. Jadi kayak harganya bisa kayak double atau triple dari harga buku bahasa Indonesia pada pada umumnya. Nah, yang di sini bisa ngakalin itu kan sebenarnya University Press atau penerbit-penerbit yang ada di kampus. Tapi saya kadang nggak tahu ya, kayak mungkin kayaknya kalau duit pasti ada duit, cuman kan kepentingannya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya harapannya adalah penerbit-penerbit atau university press itu tuh mesti kayak belajar gitu dari university press yang ada di luar, di mana kampus-kampus itu dia bisa ngolah studi-studi atau skripsi, tesis, disertasi dosen atau orang-orang di kampusnya itu dengan sangat baik gitu. Sehingga penelitian-penelitian itu seperti sangat mudah dicerna, sangat pop culture, um, ya mudah dimengerti dan mudah akses dan yang paling penting murah gitu. Em, Selanjutnya, Pak De. Nah, yang perlu di sini kan kayak ya ini kayak jawaban ini aja sih sebenarnya. Ya kayak kerjasama ya, ya kerjasama ya kayak kita penulis, penerbit, agen sastra, promotor, penerjemah, penyedia atau pengelola toko buku kayak mesti kooperatif dengan satu sama lain dengan cara ngelihat gitu apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Aku pikir ini sangat mungkin dilakukan gitu pelan-pelan dan yakin gitu bahwa ini tuh sebenarnya satu hal yang sangat memungkinkan untuk dia bisa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Pak De. Di slide terakhir saya mengutip satu tulisan yang dibikin Kolil dan Adrian Yunan dari Efek Rumah Kaca. Judulnya Pasar Bisa Diciptakan. Kami bawa yang membara di dasar jiwa, menembus rimba dan belantara sendiri, membangun kota dan peradaban sendiri. Pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu Juli untuk pemaparannya. Bapak Ibu, dari dua pembicara yang sudah kita dengarkan bersama, bisa kita ambil satu benang merah, yaitu bahwa penerbitan memiliki penerbitan masih cerah, namun yang masih menjadi kendala adalah bagaimana buku yang sudah diterbitkan itu bisa didistribusikan secara lebih luas lagi. Dari pemaparan Bapak Putu Juli tadi, juga kita tangkap bahwa masih ada kerancuan antara konsep publishing dan juga printing, di mana kedua konsep ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yaitu bahwa penulis semestinya dirayakan.
pentingnya merayakan penulis, baik dalam hal memberi reward ataupun hanya sharing prestasi penulis, sehingga semakin luas bisa ditentukan distribusi dari karya-karya tersebut. Dan yang tidak kalah penting lagi yaitu bahwa harus ada kerjasama antara baik penerbit, penulis maupun toko buku untuk dapat memperluas distribusi penerbitan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, demikian. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari dua pembicara kita hari ini. Selanjutnya, diskusi kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pandangan-pandangan, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan pandangannya. Bisa disampaikan secara langsung maupun Bapak Ibu dapat menulis di kolom chat. Begitu. Sembari kita menunggu pertanyaan maupun komentar dari peserta diskusi hari ini, mungkin Bapak Juli dan Bapak Made Sugianto bisa memberikan sedikit pandangan sebenarnya berdasarkan pengalaman Bapak Made dan juga Mbak Putu Juli. Adakah momen yang paling menentukan menurut Pak Made Juli dan Pak Made Sugianto yang membuat yakin bahwa penerbitan sastra lokal tetap penting walaupun jalannya mungkin tidak selalu mudah? Karena kita dihadapkan dengan teknologi digital, di mana banyak karya tulis yang dipublikasi secara digital seperti itu. Bagaimana pandangan Pak Made Sugianto dan Pak Juli tentang yang ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu? Putu, izin saya duluan. Siap. Baik, Pak Made silakan. Walaupun menurut pandangan saya, Bu, walaupun gempuran karya digital itu sudah marak, tetapi kalau saya pribadi masih lebih nyaman dengan buku. Nyamannya ya saya yang sudah berkacamata ini dengan melepas kacamata pun masih nyaman. Nah, contoh misalnya, saya punya 3 anak, suka baca di HP, termasuk suka main game di HP. Itu sudah ada gangguan pada matanya. Ketiganya sudah pakai kacamata minus. Nah, itu kan paparan radiasinya sangat tinggi, menurut saya yang awam. Jadi, kalau banyak kasus seperti itu, pasti pilihannya akan tetap lebih nyaman membaca buku. Itu baru nah, analisa saya di keluarga ya. Mungkin yang lain juga, beberapa teman juga bilang lebih lebih enak baca buku, bawa kemana-mana bisa. Kalau di HP misalnya baca yang kebut sekarang ibu-ibu rumah tangga itu apa ya, Wattpad namanya, cerita-cerita itu. Jadi kan kendala di daya baterai juga pas asik-asik baca ini terputus kan. Kalau buku kan masih bisa dilipat. Dan saya yakin penerbitan buku itu masih bagus. Nah, saya sependapat dengan Beli Putu Juli. Dan saya pun adalah orang yang salah kaprah antara penerbitan dengan percetakan itu. Jadi sering sekali banyak yang tanya berapa bayar ISBN. Padahal ISBN itu gratis kan. Paling membuat surat pernyataan keaslian karya harus bermeterai 10.000. Jadi banyak juga yang datang ke tempat saya, kok sepi ya? Suasana rumah saya kan sepi. Kecuali gemuruh suara monyet yang banyak, ada ratusan monyet. Kok tidak ada suara mesin percetakan? Loh, saya memang
bukan percetakan gitu. Jadi saya ini penerbit. Jadi banyak yang datang dengan suasana rumah saya yang lengang, nanya suara akhirnya saya tanya, oh mesin saya di dalam. Mesin cetak saya ada di dalam untuk printer maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi, nah, momentum-momentum untuk menggairahkan sastra dan sastrawan itu ini ide yang luar biasa dari Beli Putu Juli. Nah, kebanyakan kita ini pemalu. Padahal ingin juga menyombong, tanda kutip ya, ingin menyombongkan diri. Saya nih dapat Rancage loh, dapat Tembus Kompas loh, tulisan saya, profil saya dimuat. Ada kesombongan-sombongan seperti itu kan ingin kita tampilkan sebenarnya. Tapi budaya kita adalah budaya malu itu. Nah, eh, dari Beli Juli ini sangat keren. Kita lah yang membantu teman-teman kita biar terpublikasi bahwa misalnya mendapatkan Rancage gitu misalnya. Seperti kemarin yang mendapatkan Rancage Komang Sujana gitu. Berapa banyak sih yang kenal Komang Sujana? Kan tidak begitu banyak. Jadi tetap sunyi dia tetap senyap karena yang bersangkutan juga malu untuk eh, konsep Dongadean Awak Biso itu di Bali itu kan sangat mendalam itu Dongadean Awak Biso. Malu mereka untuk menceritakan diri sendiri. Marilah teman-teman merayakan untuk itu kan itu. Nah, itu dulu singkat karena sudah ada yang mau bertanya dari Ya. Satria Aditya. Baik, Pak Made Sugianto. Kebetulan sudah ada yang bertanya, Satria Aditya, sepertinya dari mahasiswa. Silakan, Satria Aditya. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Satria Aditya. Eh, Sekarang masih menjadi mahasiswa S2 di Pendidikan Bahasa Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin saya mau menanggapi, bukan bertanya gitu. Eh, Tadi saya tangkap dari Pak Made Sugianto, memang benar tidak ada sastrawan yang kaya dari buku. Memang penjualannya yang sangat susah, tapi dari penjelasannya Kak Cili Sastrawan tadi juga bahwa kita juga harus memperluas jaringan kita. Uh, Mungkin yang saya tangkap adalah kita harus memberi luka dulu pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menerbitkan sebuah buku, kita harus ke Jogja, kita harus ke Makassar mencari spektrum baru lah, agar uh, kita juga bisa dihidupi oleh buku ini, bukan hanya dalam dalam tanda kutip uang ya, tapi juga dalam pengetahuan, dalam uh, pengalaman dan yang lain-lain. Uh, ya, mungkin pada intinya adalah uh, menanggapi juga berita yang beredar di Kompas kemarin bahwa sastrawan uh, yang sakit-sakitan dan tidak terurus. Mungkin menurut saya kita sebagai penulis itu menghidupi sastra, bukan sastra yang menghidupi kita. Ketika kita bisa menghidupi sastra, uh, sastra pun juga bisa menghidupi kita. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Satria Aditya untuk pandangannya. Baik, mungkin Bapak Putu Juli atau Pak Made mau menyampaikan pandangannya atau tanggapannya terkait pandangan dari Satria bahwa ketika kita hidup untuk sastra, maka sastra bisa menghidupi kita. Sebelumnya, sepertinya sudah ada yang angkat tangan lagi. Willy Brodus Taiki. Ya, baik, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Willy Ikit Nomel. Saya mahasiswa dari Universitas Ganesha, jurusan Manajemen semester 2. Eh, saya ingin bertanya, sebelum saya ingin bertanya, saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi saya tentang membaca. Saya tuh suka membaca, khususnya novel-novel gitu. Tapi saya tidak pernah membeli buku karena saya biasanya membacanya di beberapa situs di HP, situs-situs membaca di HP saya. Eh, nah, pertanyaan saya, apakah pernah eh, Bapak dari Pak Pak Putu Juli Sestawa atau Bapak Made Sugiarto untuk membuat situs yang isinya itu tentang buku-buku terbitan dari Bapak gitu, agar lebih mudah untuk diakses oleh kami gitu, pembaca gitu, yang tertarik untuk membaca buku-buku sastrawan-sastrawan Bali gitu. Karena menurut saya itu lebih efisien saja gitu. Jadi kayak kita nggak perlu pergi ke toko buku gitu. Kita hanya bisa kita dengan HP gitu kita bisa mengakses bukunya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tunggu satu tanggapan lagi sebelum Bapak Putu Juli dan Bapak Made Sugianto menjawab pertanyaan dan juga tanggapan dari adik-adik mahasiswa. Dipersilakan Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan, komentar, atau masukan, pandangan terkait penerbitan buku sastra di Bali, dipersilahkan menyampaikan secara langsung ataupun mengetik di kolom chat. Willy Brodus tadi pertanyaannya yaitu tentang apakah ada situs yang mungkin dapat mudah diakses begitu. Jadi lebih mudah mengakses dan membaca karya sastra dibandingkan dengan pergi ke toko buku. Begitu ya. Baik, karena belum ada pertanyaan lagi, kita kembalikan kepada pembicara Pak Putu Juli dan Pak Made Sugianto untuk memberi tanggapan dan jawaban atas pertanyaan. Dipersilakan dari Baik. Pak Putu Juli. Dipersilakan. Terima kasih Willy untuk tanggapan dan pertanyaannya. Kalau dari aku soal apakah ada keinginan untuk mendigitalkan karya-karya di penerbitannya. Kemarin dulu Indonesia dari Pinggir itu bahkan penulisnya tidak mau karena kita sempat tawarin di kontrak itu apakah pengen membuat versi e-book atau enggak. Jadi kalau penulisnya bilang enggak, sehingga sejak saat itu kayak kita hapus itu dalam kontrak sehingga memang kita bentuknya cetak aja. Kalau pertanyaannya Willy adalah apakah ada situs? Ada banget dan itu banyak banget itu situs dibikin oleh negara namanya Ipusnas. Coba install nanti habis sesi ini bisa install langsung di Android atau iOS atau di laptopnya Ipusnas dan itu bisa diakses buku-buku eh, yang sudah ada di sana dikonversi oleh Perpustakaan Nasional dan itu biasanya jumlahnya beberapa eksemplar. Jadi kalau dia buku yang sangat rame, misal kayak yang paling sering antriannya ngeri itu bukunya Ziggy yang ikan-ikan terbang di langit atau yang Jakarta. Yaitu antreannya jadi rame. Nah, itu mesti tunggu giliran siapa yang mengembalikan buku. Gitu. Itu sebenarnya kayak perpustakaan pada umumnya, jadi kayak bisa pinjam dan mengembalikan, cuman dia online. Jadi kayak bisa itu dan itu buku asli bukan bajakan. Jadi tidak ada yang dibajak di sana. Nah, kalau Willy, ya aku tahu sih apa buku itu sangat mahal dan sangat rasanya tidak adil gitu untuk beberapa tempat yang apalagi kalau kita berharap pada perpustakaan koleksinya sangat lama sekali, tapi kita diminta untuk rajin baca gitu. Kita bisa bakal rajin baca dan senang baca kalau misal koleksinya bagus dan koleksinya terbaru. Nggak dikasih tahu baca pun kita pasti akan coba ke sana kan.
Ya untuk menjawab pertanyaan Willy, aku pikir Ipusnas jadi salah satu yang bisa diakses. Itu bisa siapa aja ngakses, tinggal bikin akun. Namanya Ipusnas, ada aplikasinya. Aku pikir itu karena aku jarang baca atau nggak baca online kayaknya kecuali langganan Tempo atau artikel-artikel koran yang kayak gitu. Bukan bukan buku. Itu kira-kira Willy. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Putu Juli. Bapak Made Sugianto, mungkin ada tambahan, Bapak dipersilahkan. Baik, Bu. Saya ingin menanggapi dari saudara saya Willy terkait ada nggak rencana untuk membuat situs untuk memudahkan Willy dan teman-teman yang lain mengakses buku terbitan kami. Kendalanya sama seperti yang disampaikan oleh Beli Putu Juli tadi adalah jarang penulis itu yang mau bukunya di e-book. Sehingga kami tidak bisa publis di website kami. Keinginan itu ada, tetapi kan uh, harus dikomunikasikan dengan penulisnya. Tetapi niat saya untuk buku berbahasa Bali, ya, yang berbahasa Indonesia ya masih kayaknya belum ada titik temu dengan penulis. Itu karena saya berpikir distribusi buku susah ya sekarang mungkin sasarannya ya di website itu untuk mempublish e-book. Nah, saya juga ingin menambahkan tadi pernyataan saya kenapa masa depan penerbit itu masih saya bilang cerah. Terbukti banyak sekali ternyata sekarang penerbit di Bali. Dulu yang saya tahu adalah penerbit Arti, Pak Gede Arianto Sutami. Sudah itu yang saya tahu Mahima. Yang saya tahu kemudian punyanya Bapak Slamet Trisila, Pustaka Larasa, Nila Cakra. Tetapi kan begitu ikut pameran-pameran buku yang dinaungi oleh IKP, ternyata di Bali itu banyak sekali penerbit. Nah, di antara banyak penerbit itu yang karya-karya yang diterbitkan belum tidak banyak juga yang saya tahu gitu. Tapi saya tahu banyak penerbit ternyata di Bali. Nah, untuk Willy, terima kasih juga idenya. Mudah-mudahan saya khusus ya berbahasa Bali, maaf, maaf Bung Willy, mungkin yang berbahasa Bali akan saya komunikasikan biar sebarannya lebih luas, tidak hanya lewat buku, juga lewat e-book itu. Karena ini juga kemarin saya menjadi narasumber dengan Yayasan Rancage terhadap masa depan penerbitan juga Rancage tahun depan juga berencana menilai karya sastra berbahasa Bali yang e-book. Jadi tidak menerbitkan buku lagi, tetapi yang e-book juga akan dinilai. Nah, tinggal nyambung dengan Willy, ini menjadi titik temu mengingatkan saya ketika saya menjadi narasumber di sebelah kemarin tentang penerbitan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made Sugianto. Ya, eh, kalau kita simak tadi penjelasan dari Pak Putu Juli juga Pak Made Sugianto bahwa niatan untuk penerbitan situs itu dari penerbit sudah ada begitu Bapak ya. Hanya saja penulis sendiri yang enggan untuk menerbitkan karyanya dalam bentuk e-book. Dalam arti lebih memilih buku versi cetak begitu. Mungkin kalau bisa kami
artikan bahwa buku cetak ini mengandung makna simbolis begitu Bapak. Jadi buku cetak semacam perwujudan karya dari penulis yang bisa dilihat, dipegang, disentuh seperti itu. Jadi ada nilai simbolis dan emosionalnya begitu. Karena saya sudah juga pernah merasakan hal yang seperti itu ketika buku modul saja yang pernah saya buat kemudian dicetak, itu rasanya memang nilainya dari segi emosional, kebanggaannya memang berbeda ketika dia masih dalam atau berbentuk e-book begitu. Baik, terima kasih Pak Pudu Juli dan Pak Made Sugianto untuk tanggapannya. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya terkait penerbitan karya sastra di Bali, dipersilakan. Iya, berikutnya dari Bapak Idewo Ketut Bayu, Dewo Ketut Bayu Santiasa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Idio Ketut Santiasa. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi tadi juga sempat disebutkan bahwa kita juga disebutkan bahwa jarang membaca buku seperti itu. Ya, memang saya juga sebagai mahasiswa jujur saya memang kurang suka membaca buku, tapi karena prodi saya adalah pendidikan bahasa Indonesia, jadi saya harus bisa rajin membaca buku. Nah, dari persoalan itu, beragam juga sudah upaya yang dilakukan seperti kampanye literasi, festival buku, namun mungkin dampaknya belum menyentuh ke akar persoalan, yaitu tentang tidak suka membaca buku. Nah, mungkin saya di sini ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengubah budaya tidak suka membaca menjadi ekosistem literasi yang berkelanjutan, khususnya di Bali, di kalangan generasi muda. Mungkin itu pertanyaan saya. Mohon maaf. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewa Ketut Bayu. Pertanyaannya bagaimana mengubah mindset tidak suka membaca menjadi ya literasi suka membaca begitu. Sebelumnya Dewa Ketut Bayu, jika andai kata ada buku yang pernah dibaca atau suka dibaca, itu genrenya apa? Apakah karya sastra atau seperti apa? Untuk dari saya biasanya suka membaca novel genre romansa. Biasanya. Seperti karya sastra ya. Maaf, kita simpan dulu pertanyaan dari Dewa Ketut Bayu. Kami masih mengundang lagi 2 orang penanya untuk di sesi ini. Baik, silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Kita ke kolom chat, kita beralih ke kolom chat. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Gede Ardi Pradita. Saya senang membuat pantun. Apakah itu bisa diterbitkan? Mulainya dari saya sendiri. Mungkin maksudnya pantun-pantun yang diciptakan, ide-idenya apakah bisa dibukukan, sepertinya seperti itu. Di sini juga ada tanggapan dari Pak Made Astike selaku Ketua Umum HISKI. Cuma penerbit yang bisa menghargai buku. Kalau masyarakat umum masih soal di harga. Baik, dengan kondisi ekonomi macam begini dan kultur kita belum bagus, jika sastra adalah buku, maka memang harus tetap eksklusif. Sepertinya kita semua sepakat dengan hal ini. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kami persilahkan Pak Putu Juli atau Pak Made Sugianto menanggapi pertanyaan dari rekan mahasiswa. Yang pertama, bagaimana mengubah mindset tidak suka buku menjadi
suka buku, begitu. Yang kedua, tentang pantun, hasil karya pantun, apakah bisa diterbitkan atau mungkin apa bisa diterbitkan begitu. Dipersilakan Pak Putu Juli dan Pak Madi Sugi. Maaf, Imade Astio. Oh ya, terima kasih. Mohon maaf. Ya, dipersilakan Pak Putu Juli dan Pak Made Sugianto memberi tanggapannya. Siapa duluan, Pak? Pak Made atau saya? Lanjut. Oke, oke. Lanjut, Kalau Bi. makasih Pak Made. Menjawab Dewa Ketut Bayu soal bagaimana menumbuhkan mindset senang membaca. Ini kayaknya diskusi yang kayak paling sering ditanyakan soal baca-baca gitu ya. Kayak bagaimana menumbuhkan atau bagaimana mengubah kebiasaan dan lain sebagainya. Kalau aku biasanya secara pribadi mulainya dari apa yang disuka. Jadi tahuin dulu apa yang disuka. Misal kayak tadi sudah bisa jawab suka romansa. Nah, romansa yang seperti apa yang disuka? Apakah itu yang berhubungan dengan sejarah, dengan masa depan, dengan luar angkasa dan lain sebagainya. Nah, dari sana sebenarnya bisa di-track. Oh, kayak misal aku seneng romansa, bisa jadi romansa itu satu pintu masuk untuk mengenal sejarah Hindia Belanda, sejarah Bali, cerita-cerita cinta apa yang menggunakan latar sejarah Bali. Jadi secara tidak langsung bisa belajar soal sejarah Bali. Aku pikir itu salah satu yang bisa dilakukan mengikuti apa yang kita suka gitu. Karena pasti susah dan kayak pasti ada perasaan terpaksa kalau kita melakukan apa yang nggak kita sukai. Biasanya juga itu kenapa alasan aku bikin klub buku bareng-bareng nongkrong sama teman-teman membawa bacaan apa yang disuka. Jadi misal 6 bulan ini sampai bulan Mei apa satu buku yang kiranya bisa kita rekomendasikan untuk teman-teman yang ikut nongkrong. Dan itu pasti buku yang kita suka baca dan kenapa kita menyukai bacaan itu. Nah, dari sana kita sebenarnya bisa ngegali hal-hal yang di luar teks itu. Itu kira-kira Dewa Bayu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Hmm. Biasanya kalau anak-anak bahasa Indonesia sering ngobrol dan ngomongin novel atau kayak hal-hal yang urusannya sama sastra memang. Hmm, aku nggak tahu seperti apa pergaulan atau di tongkrongan teman-teman saat sekarang, tapi yang aku tahu kayak pas kuliah ya pasti nongkrongnya kita dapat tugas apa, terus bicarain itu tugasnya atau apa yang sedang kita baca gitu. Kalau misal di bahasa Inggris dulu kita nangis-nangis nonton The Poets Society soal satu kelompok mahasiswa yang bikin perkumpulan untuk membaca puisi dan karakternya itu dilarang untuk main teater sama bapaknya karena bagi bapaknya menjadi dokter lebih bagus daripada ikut-ikut teater. Di sana Mr. Kipling, salah satu guru sastranya, mencontohkan bagaimana untuk menjadi diri sendiri dari mulai berjalan. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya kalau kita lihat apa hubungan sastra dengan berjalan. Tapi Kipling menjelaskan di sana bahwa dengan memilih jalan seperti apa yang kita mau itu kita bisa menjadi apa yang kita suka, mengekspresikan apa yang kita suka gitu. Dan film itu yang sebenarnya kita bicarakan pada waktu itu bagaimana kayak ngelihat situasi saat ini atau menurutmu seperti apa penggambaran karakternya dan lain sebagainya. Biasanya ngobrolnya itu sih. Menurutku juga obrolannya jadi menarik ketimbang ngobrolin temen. Hmm. Kira-kira semoga menjawab Bayu. Baik, terima kasih Pak Putu Juli. Eh, Pak Made Sugianto, apakah ingin menambahkan? Eh, Baik, Bu. Tetapi izinkan saya bercerita pengalaman pribadi yang mengubah saya dari tidak suka baca menjadi baca. Saya dulu kuli bangunan. Saya ikut ayah saya bekerja sebagai kuli bangunan. Dan kemudian tertarik melihat tuan rumah saya itu menulis tentang pertanian di koran bisnis Bali. Dia langganan
mengisi kolom pertanian di koran bisnis Bali. Suatu hari saya berpikir seperti ini. Saya hanya tamatan SMA, tapi saya ingin bisa menulis dan masuk di koran. Nah, itu kemudian kunci. Saya kemudian belajar menulis. Tetapi eh, saya masih melanjutkan sebagai kuli. Tidak sebagai kuli bangunan, tapi sekarang saya beralih ke menjadi kuli di toko. Nah, ketika saya kerja di toko, banyak bos saya itu langganan koran. Kadang-kala saya diajak bepergian untuk mencari barang atau bertemu klien. Untuk membunuh rasa bosan saya disiap apa? Baru saya ngerti itu disiapin koran, disiapin buku humor. Koran saya tidak tertarik sama sekali. Saya ambillah buku humor. Cekikikan saya ini. Tidak berasa loh, ternyata sudah datang bos saya. Kemudian dari toko itu saya diajak ke rumahnya. Ternyata punya perpustakaan. Lagi saya punya mimpi. Suatu hari saya beli-beli buku, saya pajang-pajang. Tidak baca loh, saya akan pajang-pajang biar gagah gitu. Apa yang terjadi kemudian? Adalah buku Basa Basi Bali, karya Pak Gede Arianto Sutarmo. Disitulah saya kembali muncul di tempat saya kuli pertama, tuan rumah saya menulis di kolom koran. Kemudian saya setelah baca buku bahasa Bali karya Pak Gede Arianto, adalah kolom Sabah Sastra kalau tidak salah di Bali Post dan kolom opini. Mulailah saya menulis-nulis. Tujuan saya hanya satu, saya tidak dikenal di masyarakat saya biar warga Kuko yang berlangganan koran minimal siapa sih Made Sugianto ini? Karena saya selalu menulis tokoh. Padahal saya tidak ada yang menokohkan. Imade Sugianto, tokoh pemuda desa Kuko. Saya yang meninggikan diri saya sendiri selaku tokoh gitu. Saya ingin dikenal siapa sih tokoh ini gitu. Itu trik saya. Kemudian pergaulan inilah yang membuat saya pergaulan di toko buku, di kerja di toko kelontong dan di kuli bangunan inilah yang memantik saya harus bisa menulis. Kemudian saya menjadi wartawan. Begitu orang bilang sepi penulis sastra Bali modern yang anak muda, saya belajar nulis sastra Bali di Bali Pos gitu. Lagilah saya dapat momentum. Hari ini saya dapat momentum itu. Kemudian apa yang terjadi, Bu? Saya kemudian langganan koran. Ayah saya tidak tamatan SD, tetapi cermat menghitung gambar insinyur untuk membuat rumah bertingkat dan lain-lain. Ibu saya buta huruf. Ketika saya jadi wartawan, saya langganan koran di tempat saya kerja. Saya taruh koran saya itu di Bali Bengon. Ternyata siapa yang pembaca setianya? Bapak saya. Kan artinya apa yang saya pernah alami di tempat saya jadi kuli bangunan itu, saya terapkan di rumah. Ayah saya yang tertarik kemudian membaca. Sekarang saya beli komik, beli buku novel karyanya Freddy S. itu banyak sekali. Karena saya punya anak SMA sekarang, kelas 1. Tapi belum dilirik. Nah, kan banyak model untuk membudayakan orang untuk bisa membaca. Salah satunya diskusi segala macam. Saya terpengaruh waktu itu suka baca koran, kolom pertanian, dan ketika ketemu buku berawal dari buku humor yang sering dibelikan oleh bos saya di toko itu, kemudian bahasa basi Bali itulah yang kemudian memantik saya, dan semenjak itu saya beli buku, Bu. Setelah bahasa basi Bali, saya beli buku Bali Tikam Bali. Selebihnya saya minta kepada penulisnya. Tetapi kan jujur saya pernah beli gitu. Minta juga ya gitu. Karena saya terpengaruh. Jadi begitulah saya terpengaruh kemarin. Saya yang bandel nggak suka baca buku, apalagi bahasa Indonesia saya paling nggak suka dulu waktu sekolah. Tapi kan akhirnya gara-gara itu saya mendapatkan pekerjaan menjadi wartawan. Karena saya juga sombong kemarin.
Saya bukan sarjana. Yang dicari itu kan sarjana. Tetapi kan saya bisa menulis. Gitu gini saya kemarin. Artinya daya tawar saya memang tidak sarjana, tapi saya bisa menulis. Akhirnya kan kemudian saya mendapatkan pekerjaan. Jadi itu mungkin salah satu dari sekian cara untuk memudayakan baca. Maaf, itu pengalaman saya sehingga saya tertarik kemudian ya baca-baca buku karangan sastrawan Bali. Baik, terima kasih Pak Made Sugianto. Ya, walaupun belum suka membaca buku kini, pasti suatu hari nanti akan suka membaca buku begitu ya Bapak ya. Terkadang pekerjaan ataupun aktivitas kita juga bisa memaksa kita untuk tetap membaca buku. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Putu Juli bahwa membaca buku bisa dimulai dari membaca genre yang kita suka. Apakah itu berbentuk sastra romansa dan lain sebagainya. Begitu, Dewa Ketut Bayu. Mohon maaf, Bapak Bapak Ibu sekalian, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab dari Gede Ardi Pradita, yaitu senang membuat pantun begitu. Apakah bisa diterbitkan? Karya pantun itu apakah bisa diterbitkan? Mungkin begitu maksudnya. Silakan Pak Putu Juli dan Pak Made Sugianto. Apakah bisa, Bapak, jika kita mempunyai koleksi pantun yang kita tulis sendiri, kita kumpulkan atau kita naskahkan, apakah bisa diterbitkan begitu? Izin beli Juli, saya menjawab duluan. Jawaban saya tegas sangat bisa. Dan ini prospek. Sekarang di Indonesia bahkan Bali kan ada budaya berpantun ketika memulai kegiatan acara seremonial. Bisa jadi karya-karyanya pantun siapa nak saya lihat itu akan menjadi rekomendasi untuk dibaca. Misalnya buat pantun misalnya membuka acara gitu. Pantun jenaka segala macam itu pasti bermanfaat. Karena saat ini yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk membuat pantun. Saya pikir kenapa secepat kilat mereka buat pantun. Kan tertolong oleh ChatGPT itu. Nah, kalau ada yang orisinil, karya kita akan jauh lebih berbobot. Saya kemarin kok cepat sekali ya pejabat-pejabat kita ketika memberikan sambutan. Nunas beceknya nggih kan itu. Kok cepat sekali. Jangan coba saya cari tahu oh ChatGPT ternyata. Kan lebih elok ketika diambil dari buku karya warga Bali kan gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya menjawab pertanyaan Ardi, sebenarnya membuat pantun apakah itu bisa diterbitkan mulai dari saya sendiri? Sebenarnya apa aja bisa diterbitkan gitu. Cara berternak lele gitu kan juga ada yang menerbitkan, cara mengoperasikan Microsoft Word. Ya banyak gitu sebenarnya apa aja bisa diterbitkan. Cuman sekarang kan PR-nya adalah siapa yang mau menerbitkan, dengan cara apa diterbitkannya, e-book atau buku fisik. Terus kalau nanti penerbitnya seperti apa, ataukah menerbitkan sendiri atau melalui penerbit dan lain sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku pikir bisa apa aja bisa sih. Kira-kira itu Ibu Gong. Baik, Pak Putu Juli dan Pak Made Sugianto. Jadi bisa disimpulkan bahwa apapun bisa diterbitkan, karya-karya kita bisa diterbitkan. Tidak hanya dibatasi karya sastra saja, tapi juga pengetahuan-pengetahuan umum dapat diterbitkan. Begitu ya, Gede Ardi. Baik, sudah kita lalui 2 sesi tanya jawab. Mohon izinkan saya bertanya, Pak Sujaya, apakah masih ada waktu untuk sesi berikutnya, tanya jawab berikutnya? Silakan Ibu, kalau memang masih ada, ini kira-kira sampai pukul 18 atau lewat sedikit boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sujaya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, jika masih ada pertanyaan, masukan ataupun komentar dari diskusi kita, dipersilahkan bertanya secara langsung atau berkomentar secara langsung maupun menulis di kolom chat. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Nikomang Sari Asih. Izin bertanya terkait rendahnya minat membaca buku. Dengan membaca satu buku itu mampu membuat kita jatuh cinta, maka kita akan larut dan candu dengan setiap lembar kertas berisi tulisan-tulisan yang menarik perhatian kita. Untuk pertanyaannya, bagaimana jika kita tersesat ketika kita sedang menyelami dunia buku? Pertanyaannya tersesat begitu. Atau membaca atau mencari buku yang nantinya akan membuat kita jatuh cinta. Seperti mengapa setelah kita membaca beberapa buku, kita tidak menemukan yang cocok dengan hati kita. Terima kasih. Mungkin maksudnya sudah membaca banyak buku, tapi belum menemukan genre buku yang cocok atau yang sesuai dengan hobinya, begitu mungkin maksudnya. Baik, kita menunggu. Baik, kita menunggu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Masih ada waktu. Jika ada pertanyaan kembali, dipersilakan menyampaikan secara langsung ataupun mengetik di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dijawab saja langsung Pak Putu Juli dan Pak Made? Oke. Baik, silakan Pak Putu Juli. Oke. Terima kasih Bu Gung. Pertanyaan Komang Syariasih, yang kita cari dalam membaca kan juga adalah kayak pengetahuan gitu. Setelah mencoba beberapa buku, terus yang paling sering terasa kan adalah kayak kita merasa kita bahkan nggak tahu apa-apa soal apa yang kita cari gitu. Dan aku pikir itu yang sebenarnya mesti dilihat gitu. Dan kalau belum menemukan ya terus aja dicoba dicari, dibaca. Kalaupun kita belum menemukan yang kita senang, berarti ada satu hal yang bisa kita dapat dari satu buku itu gitu. Buku itu kan kayak berbeda-beda dan kayak pasti saja ada satu hal yang bisa kita dapat dari buku A atau buku B. Terus setelah kita sebenarnya sudah membaca buku A, B, C, D, dan E, tidak ada yang kita suka, tapi kan kita mendapatkan apa yang menarik dari buku A, B, C, dan D yang sudah kita baca gitu. Kira-kira begitu, Ibu Gung. Baik, jadi semakin banyak membaca buku tanpa memperhatikan apapun itu genre bukunya, kita mencari ilmunya begitu. Justru ilmu itu yang akan membuat kita cocok nanti. Baik, terima kasih Pak Putu Juli. Pak Made, sekiranya ada tambahan, dipersilakan Bapak. Ya, untuk mendapatkan buku yang betul-betul akhirnya kita suka itu ya, saya mengibaratkan seperti meditasi. Meditasi 20 menit. Paling kita trans atau menemukan titik lelap